bumi-bumi lebih banyak lagi kan mati kita semua ini. Nah, jadi dari sekarang, generasi sekarang masih ada 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun, perlu ada perubahan paradigma pembangunan. Dirombak total melihat. Syukur kalau itu bisa dipelopori Departemen Keuangan. Iya, iya. Sementara kawan-kawan dari BPPK mungkin nanti pada putaran kedua kalau kita masih kemudian cukup waktu akan saya berikan kesempatan untuk bertanya kembali. Sekarang saya sapa kawan-kawan dari UKI Jakarta. Kawan dari UKI Jakarta, apakah sudah ada pertanyaan? Silakan Pak. Bu. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Nama saya Pak dari jurusan arsitektur UKI. Tadi Pak Profesor. Mohon maaf Pak, kurang jelas Pak suaranya Pak. Audionya kurang jelas Pak. Halo. Iya cukup jelas Pak. Ya, silakan Pak. Gimana? Nama saya dari jurusan arsitektur Fakultas Teknik UKI. Gimana Pak? Terdengar? Kurang keras Pak. Kami mendengarnya dengan volume yang kecil Pak. Halo? Iya Pak. Halo? Dengar Pak? Ya cukup. Oh, terima kasih Pak. Nama saya Sahala Simatupang dari jurusan arsitektur Fakultas Teknik UKI. Yang saya mau bertanya Pak, tadi Pak Profesor Emil Salim mengatakan bahwa ada masalah gaya hidup. Misalnya sekarang kita negara berkembang ini mau menyamakan gaya hidup dari masyarakat di Amerika Serikat. Ya. Yang saya mau bertanya, gaya hidup yang bagaimana yang harusnya kita lakukan supaya, kan katanya tadi kira-kira Amerika itu mungkin 4 kali gaya hidup dari kita ya Pak. Apakah kita tidak boleh mencontoh mereka atau harus batas apa? Apakah misalnya kalau saya punya uang misalnya Pak, kalau saya punya uang ingin beli mobil, apakah saya tidak boleh misalnya yang cc-nya 2000 atau yang saya harus beli cc-nya yang 1000 Pak, supaya menghemat bahan bakar bensin, atau bagaimana harus gaya hidup yang bagaimana yang harusnya saya punya Pak? Mungkin itu dulu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Iya terima kasih Pak Simatupang. Ya. Jawabannya sederhana Pak. Bapak boleh memakai mobil yang 2000 cc, 3000 macam-macam boleh, asal Bapak bayar. Jadi sistem perpajakan kita harus semakin tinggi cc mobil, semakin double, triple, 5 kali, 10 kali lah pajak itu. Jadi falsafatnya tidak melarang orang konsumsi asal membayar the cost-nya, itu yang penting. Jadi silakan Bapak pakai mobil besar, tapi saya usul pada Departemen Keuangan, mereka hanya menggunakan mobil besar, apalagi mobil kedua, macam-macam, itu harus di double, triple, 4 kalikan pajak-pajaknya. Sehingga demikian, dia sampai pada tingkat di mana dia mau hidup sesuai dengan pendapatannya. Karena pendapatannya dia tidak bisa membayar pajak tinggi, maka dia hidup sesuai dengan pendapatannya. Nah, ke sana kita pergi. Kita pergi tidak menjadi bangsa yang yang miskin, bangsa yang kere, yang bangsa yang tidak konsumsi yang itu, tapi konsumsi yang sehat, konsumsi yang layak, nutritious macam itu. Dan hidup ini kualitas yang pentingkan itu. Saya masih ingat Pak ya, ketika petani itu dia mendapat sedikit pendapatan, yang pertama dia lakukan naik haji.
Terus saya tanya, Bung, kenapa Bung tidak beli tanah atau beli macam-macam? Dia bilang, no, satisfaction saya adalah naik haji dulu. Itu kewajiban saya. Itu pola hidup manusia Indonesia. He is more bukan makhluk ekonomi, dia itu makhluk sosial dan makhluk spiritual. Dan gituan yang kita dorong. Dan yang mau konsumsi lebih, oke, hantam pajak tinggi dan macam-macam ke titik di mana dia tidak terangsang untuk membayar, untuk menggunakan mobil-mobil lux itu. Bagaimana Pak Sahala, Pak Sahala Simatupang dari UKI? Apa masih ada respon Pak? Jadi Bapak boleh beli mobil yang sekian ribu cc Pak, asal bayar Pak. Atau ada penanya kedua, silahkan dari kawan-kawan UKI. Ada pertanyaan mahasiswa? Ada mahasiswa? Dari Jogja Pak. Baik, Uki, kalau mungkin masih ada ada yang sedang difikirkan dan ditanyakan. Kalau belum ada, akan kita alihkan dulu ke kawan-kawan di Jogja, Pak. Silakan kawan dari Akademi Maritim Jogja. Terima kasih ya Pak, selamat siang. Selamat siang Profesor Umir Salim. Kami senang sekali Bapak tetap bersemangat dalam memberikan perkuliahan meskipun pada jam istirahat siang ini. Kami sangat tertarik, meskipun agak terlambat, tapi kami cukup bisa menangkap makna umum dari perkuliahan siang hari ini. Tapi kalau kami dari Akademi Maritim itu ingin mencoba mengangkat kembali Pak kaitan program pembangunan Indonesia ini dengan program pembangunan kelautan Pak. Ini Indonesia ini kan dikenal sebagai negara maritim, tapi kenyataannya kok sumber daya alam di dalam lingkungan maritim itu sama sekali tidak tergarap dengan baik Pak. Di sana malah ada illegal lodging, illegal fishing, illegal mining, illegal sea traveling, dan itu merupakan suatu kerugian yang besar bagi Indonesia Pak. Padahal Indonesia sangat dikenal sebagai negara yang banyak ragam sumber daya alam lautnya itu juga menjadi pendukung bagi supaya ozon itu tidak berkurang, karena laut itu ternyata bisa mengeluarkan bisa menyerap CO2 dengan lebih banyak. Tapi kenyataannya kan laut kita justru 70% terumbu karang kita sudah rusak Pak. Nah ini kalau kemudian kita itu mau kembali menggandengkan dengan program jangka panjang, ya, sekarang ini bangsa Indonesia untuk pengelolaan lautnya itu kapal-kapal masih banyak dari orang asing yang menguasai lautan kita atau jaringan perhubungan kita. Ini suatu yang sangat ironis bagi kita. Jadi bagaimana sebaiknya agar pemerintah sekarang mulai mengandalkan tidak hanya pro darat tapi pro laut juga Pak untuk pembangunan jangka panjangnya, apalagi kalau pembangunan yang bersifat ekologis semacam ini. Saya harap program-program pembangunan yang pro lingkungan ini jangan mengabaikan kondisi laut kita yang sebenarnya potensinya besar tapi tidak pernah tergarap dengan baik. Di Jogja itu ada program kali bersih. Saya senang bahwa meskipun Jogja ini jauh dari laut, tetapi program-program yang bersifat lingkungan itu agak banyak Pak. Jadi kami berharap Jogja itu nanti juga menjadi salah satu contoh agar kali atau sungai-sungai tidak mendatangkan banjir, tapi justru mendatangkan berkah bagi penduduk di sekitarnya. Banyak penduduk yang miskin di sana, tetapi kalau ada kali yang bersih dan di situ dia bisa memelihara ikan dan macam-macam, maka dia juga akan menjadi meningkat dengan sendirinya. Apalagi kalau ada wisata sungai. Di Indonesia wisata laut yang menguasai bukan Indonesia. Itu sangat ironis bagi kita. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya, mohon maaf Pak, namanya siapa Pak? Nama Bapak tadi siapa? Saya Cahyana, pimpinan di Akademi Maritim Ganesha Jakarta. Jadi kami bersama dengan teman-teman di Akademi. Baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya, saudara berada di bidang maritim kelautan ya, yang merupakan
sumber daya alam yang belum kita kelola penuh. Sehingga lapangan kerja atau peranan dari Akademi Maritim menjadi sangat penting. Tetapi yang saya harap saudara memberi jawaban, bukan pertanyaan. Pertama, laut Indonesia itu masuk dalam Triangle Coral, Filipina, Indonesia, Papua. Triangle Coral nomor 1 di dunia. Nah, coral reefs kita itu adalah sangat banyak, terkaya di seluruh dunia. Tapi tahu tak kita menaikkan value added, nilai tambah dari coral reefs itu? Nah, yang bisa menjawab bagaimana menaikkan nilai tambah coral reefs itu adalah para ahli-ahli kelautan, maritim, dan koral itu. Kita belum punya doktor profesor di dalam coral reefs itu. Nah, saya harap Bung di Ganesha itu menghasilkan doktor calon profesor di masa depan. Laut juga adalah sumber energi, Bung. Algae adalah salah satu bahan baku energi. Gelombang wave dari laut adalah sumber energi. Di selatan Yogyakarta ada eksperimen untuk membuat energi dari pecahan gelombang ke daratan. Itu pecahan gelombang itu tenaga itu energi. Bagaimana menggunakan sains dan teknologi merubah itu menjadi energi yang terpakaikan. 3, laut itu adalah sumber ikan. Nah, dalam sumber ikan itu bagaimana supaya dia, kalau di Australia itu dasar laut yang ada cekungan menjadi tempat di mana dibiakkan ikan-ikan itu, sehingga ada proses pembiakan ikan. Ya, ikan tidak dikembangkan hanya oleh alam, tapi dibiarkan dan dikembiakan pada ada cekungan-cekungan di dasar-dasar laut itu. Sehingga ikan pun perlu kita biarkan, terutama yang terancam untuk mati. 4, laut itu, Bung, menentukan iklim. Ada conveyor belt, panas dari ekuator, dari tropis ekuator Indonesia, mulai dari lautan Banda, air hangat dari Banda itu melalui conveyor belt menentukan iklim di Eropa, menentukan panas dinginnya Eropa. Sekarang ada ancaman bahwa perubahan iklim mengakibatkan conveyor belt itu berubah dia punya gerak itu, sehingga mempengaruhi iklim di Eropa Barat tadi. Nah, pertanyaan sekarang, bisa tak ilmuwan-ilmuwan kita, 1, menjadikan the Triangle Coral Reefs, Filipina, Indonesia, Papua, menjadi sumber dari value added yang menambah pembangunan. 2, ikan tidak hanya ditanam dibiarkan alamiah, tapi juga secara efektif ditingkatkan di dalam alamiah di laut dengan memakai cekungan-cekungan di laut itu. 3, bagaimana laut menjadi sumber energi algae dan itu tenaga-tenaga air tadi. 4, bagaimana laut bisa ikut, jangan sampai iklim yang ada di Eropa dipengaruhi oleh perubahan temperatur dari laut yang ada di bumi Indonesia ini. Itu yang saya kira penting. Nah, aspek angkutan laut, saya cenderung kita membangun hub-hub, sentra-sentra angkutan kapal terutama Indonesia Timur. 1 hub di Nabire, kemudian ada di Jayapura, di Merauke, di Timika, di macam-macam. Kemudian angkutan pelayaran rakyat yang membawa atau mengangkat dari hub yang dihubungkan dengan kapal-kapal asing itu untuk kemudian mengisi produk-produk dari nasional itu. Jadi kita cara berpikir adalah memanfaatkan sehingga dampaknya pada ekonomi masyarakat kita itu. Nah, dalam kaitan ini ilmu maritim, ilmu kelautan, oceanografi menjadi penting. Keinginan saya saudara menggantungkan cita-cita saudara menjadi doktor pertama dari Yogyakarta di dalam ilmu kelautan. Ya. Silakan, apakah masih ada tanggapan dari teman-teman di Akademi Maritim? Silakan, Pak.
Ya, kami sangat senang sekali itu komentar Pak Salim yang justru membuat kami malu Pak. Masa di akademi ini mungkin kita harus jadi S1 dulu dan kemudian baru ada kemungkinan untuk menelurkan dokter dari sana. Jadi kami masih banyak membutuhkan dukungan. Kami punya tim peneliti juga di sini bahwa mereka sedang mencoba untuk mengembangkan dengan tenaga listrik yang kecil itu bisa dihasilkan beberapa fase berikutnya untuk agar kapal itu tidak terlalu bergantung pada sumber daya energi yang tak terbarukan tadi. Tapi ini kadang-kadang kita mengalami kendala bahwa dana untuk penelitian itu sangat kecil, Pak. Ini yang seringkali kalau kita ikut dalam kompetisi di Kopertis, kita karena kelautan tidak mendapatkan perhatian, maka proposal kita sudah jatuh sebelum pada intinya itu bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya link semacam ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi kepentingan. Misalnya kalau dari maritim ini kan penelitiannya kan tidak hanya dari kelautan aja, tapi linkage-nya kepada bidang-bidang lain kan perlu, Pak. Jadi di Jogja itu kan ada lintas selatan untuk Pulau Jawa yang akan dikembangkan. Tapi sampai sekarang belum bisa terjadi karena belum ada kesatuan pandang atas pentingnya jalur lintas selatan ini untuk pengembangan ekonomi di wilayah Jawa bagian selatan. Itu membutuhkan kesatuan antara hubungan darat dan hubungan laut, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Boleh saya mau nama sedikit ya. Itu walaupun akademi sangat penting ya. Begini saudara ya, ancaman Indonesia itu Indonesia archipelago, negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, kita 17.508 pulau. Tidak ada negara yang punya sebanyak itu pulaunya. Maka ancaman dari perubahan iklim yang mengakibatkan naiknya permukaan laut, dia mengancam tenggelamnya kira-kira 20% dari pulau itu, sekitar 3.000 pulau akan terancam tenggelam pada tahun 2020 ke 2030. Nah, kalau kita tahu ada ancaman itu, bisa tak ilmu maritim dipakai dengan menggunakan wisdom, kearifan dari penduduk Bajo? Bagaimana kok penduduk Bajo itu bisa hidup berapung dengan laut? Bagaimana penduduk di Sungai Musi, Sungai Mahakam, yang di pinggir-pinggir sungai itu, yang hidup di atas sungai, kok dia bisa hidup berjalan itu? Maka mungkin tak kita mencegah tenggelamnya pulau kita oleh permukaan laut naik, kita kembangkan pulau terapung, kampung terapung, pemukiman terapung, dengan memanfaatkan kearifan dari penduduk kita di Sungai Musi, Mahakam dan lain-lainnya, dan kearifan penduduk Bajo. Nah, ini semuanya berbau, ada hubungan dengan kelautan itu. Nah, ini pikiran tenaga-tenaga muda seperti Bung ya, yang akademi maritim perlu memelopori cara berpikir inkonvensional ini menanggapi tantangan naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim nanti. Pada Bung yang saya jatuhkan harapan, semoga dari Ganesha berkibar bendera kemenangan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih kawan-kawan dari Akademi Maritim Ganesha Yogyakarta. Ya, saya menyapa kawan-kawan dari Universitas Bandar Lampung. Apakah sudah ada pertanyaan, Pak? Bu, silakan diajukan. Ada, Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Nama saya Mustadi Arsa Temenggung, dosen Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung. Saya sangat sependapat sekali dengan paradigma yang disampaikan oleh Pak Profesor Emil Salim. Tapi kenyataan sekarang kita melihat bahwa pembangunan ini hanya mengejar peningkatan ekonomi. Keberhasilan pembangunan di Indonesia ini tidak terlepas dari pembangunan yang dilakukan di daerah-daerah, terutama kabupaten kota. Tapi kenyataan yang ada bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota itu hanya mengejar peningkatan pendapatan asli daerah, tanpa melihat kondisi keseimbangan lingkungan dan dampak sosial yang
terjadi. Nah, bagaimana menurut Bapak agar supaya tujuan dari paradigma baru ini dapat tercapai? Apakah politik ekologi juga itu harus dilakukan sehingga mengikat bagi para pengambil kebijakan? Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Emil Salim. Demikian. Ya. Begini, permasalahan adalah kita merubah pola pembangunan sehingga pendapatan asli daerah bagaimana bisa naik dengan pola pembangunan yang berbeda. Nah, dalam berbeda itu bagaimana? Ambil Lampung. Lampung itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan Pulau Jawa. Nah, apa masa depan Lampung dalam tahun 2015-20 ke depan? Lampung menjadi sentra industri, penampung industri yang tadi tidak bisa berkembang lagi di Jawa. Karena Jawa penujuan tambak, pertanian masih tetap penting, maka ruang untuk industri tidak ada. Jadi, Lampung menjadi tempat berkembangnya industri yang tadinya berkembang di Jawa tadi. Itu sebabnya Bojonegoro, pelabuhan yang dekat di Banten kemudian dekat di Lampung menjadi sangat penting untuk mendorong proses industrialisasi itu. Kedua, Lampung juga adalah penting di dalam pertanian. Semua orang tahu buah nanas Lampung dia khas sehingga menjadi sumber untuk dikalengkan, sehingga ekspor nanas yang dikaleng asalnya adalah nanas Lampung karena cairannya itu baik. Durian Lampung, sekarang itu musim durian di Lampung itu adalah sangat baik itu. Jadi hortikultura di Lampung itu sangat tinggi itu. Tiga adalah Lampung punya waikambas. Pelihara waikambas, jangan perkecil waikambas itu. Gajah Lampung tersohor di seluruh dunia. Jadi Bung, kaki pembangunan Lampung adalah industrialisasi, hortikultura, dan itu konservasi gajah, waikambas dan sebagainya. Nah, tiga ini menjadi dasar. Untuk itu tata ruang menjadi penting. Tata ruang mengatur penyusunan jalan raya, jangan sampai jalan menerobos menghancurkan waikambas. Jangan jalan menerobos kebun-kebun nanas dan duren dan sebagainya. Maka PU, Dinas PU, bagian tata ruang harus dipegang. Bisa tak menyusun tata ruang dari Lampung yang ramah lingkungan. Atas dasar itu, jalan disusun, aktivitas muncul, dengan aktivitas industri, hortikultura, dan pariwisata konservasi itu, pendapatan asli daerah naik. Itu. Jadi cara berpikir meningkatkan PAD bukan dengan asal naikkan ini, timpakan pungutan, bukan demikian. Kita dengan membuat buah di dalam pembangunan Lampung, hasil pembangunan buah itu menghasilkan pendapatan asli daerah. Di sini perlu ada otak, kemampuan para cendekiawan, para ahli pemikir yang membantu Bapeda, membantu Pemda, membantu DPRD. Otak itu ada di Universitas Bandar Lampung. Kalau Lampung itu gagal dalam pembangunan itu, yang mesti digantung adalah para dosen Universitas Bandar Lampung itu. Ya, Pak Muhtadi, ada tanggapan atau komentar sedikit, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya kira kami dapat menerima apa yang disampaikan oleh Pak Emil, Pak Profesor Emil. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Kami selanjutnya sapa kawan-kawan dari Udayana. Selamat sore kawan-kawan dari Udayana. Kalau sudah ada pertanyaan, silahkan Bapak atau Ibu ajukan. Selamat sore Pak. Saya Lina dari teknik.
ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Profesor Emil Salim, yaitu menyambung lagi dengan gaya hidup modern di zaman sekarang ini, seperti pembangunan apartemen maupun hotel yang begitu marak juga di Bali. Itu kan memang dari sisi kalau kita lihat dari sisi lahan memang itu menguntungkan kalau dibangun vertikal, tetapi kalau dilihat dari sisi energi, sampah dan sebagainya yang dihasilkan itu juga memang sama besarnya, bahkan lebih besar dari kalau kita tidak banyak apartemen yang dibangun. Nah, itu bagaimana komentar dari Bapak Prof. Emil Salim mengenai pembangunan apartemen, karena harus diperhitungkan juga beban yang ditimbulkan kepada lingkungan. Terima kasih. Begini Bu, Ibu berada di Pulau Bali yang terkenal dengan Trihita Karana. Keselarasan hidup manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan alam. Ibu pegang itu. Jangan lepaskan Trihita Karana sebagai roknya pembangunan Bali. Jadi, kalau ada pembangunan yang menyimpang dari Trihita Karana, itu salah. Maka itu izin jangan dikeluarkan oleh Pemda. Kalau Pemda mengeluarkan izin, DPRD mesti menggugat kenapa izin diberikan sehingga melanggar prinsip Rok Bali Trihita Karana itu. Nah, maka bagaimana? Ibu, kalau ke Bali itu saya cemas melihat dibangunnya berbagai villa-villa hotel di dalam sawah-sawah, dan sawah itu adalah irigasi subak. Subak jantungnya Banjar. Dan kalau irrigated areal sudah dibongkar untuk pariwisata, villa-villa macam-macam, bagaimana Subak bisa hidup? Dan kalau Subak tidak hidup, bagaimana Banjar bisa hidup? Dan kalau Banjar tidak hidup, Bali tidak punya budaya lagi. Mati Bali. Jadi Bu, Udayana punya kewajiban bukan hanya ilmu, bukan hanya pengetahuan. Udayana mesti menekankan, menghidupkan roh pembangunan Bali atas dasar Trihita Karana itu. Maka tempel dinas hanya menyusun tata ruang. Tempel Bapeda, ajak mereka diskusi pada Udayana bagaimana Bapeda menyusun rencana pembangunan Bali 2010 ke 2015 sesuai dengan roh Trihita Karana itu. Kerjasama dengan Bali Pos yang menyelenggarakan pertandingan-pertandingan tersebut. Ajak LSM, ajak dunia wisata macam-macam. Ajak, dan dengan demikian seluruh Bali itu ya harus punya model pembangunan sesuai dengan jati diri dari Bali itu sendiri. Ibu Rina, ada tanggapan lagi Bu? Silakan Bu. Tidak Pak, terima kasih karena sudah benar-benar tepat jawabannya, apalagi mengangkat filosofi Trihita Karana. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Rina. Saya kira kalau dari melihat antusiasme yang ada, kami coba kembalikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu di BPPK. Apakah masih ada pertanyaan atau ada katakanlah pernyataan yang ingin disampaikan kepada Prof. Emil dan pada kami semua? Silakan Bapak dari BPPK. Terima kasih. Sekiranya dari BPPK tidak ada pertanyaan lagi, kita sangat senang bisa bergabung dengan kegiatan ini dan sangat bermanfaat bagi kami, terutama untuk membuka wawasan baru. Jadi kita tidak berpikir hanya untuk yang satu titik, mungkin ini membuka untuk pola berpikir yang lebih komprehensif melalui kuliah dari Profesor Emil Salim ini. Dan ini sangat bermanfaat bagi kami semua di sini. Terima kasih, dari BPK tidak ada pertanyaan lagi. Kita kembalikan ke UI. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu dari BPK. Ini Bung, Departemen BPK dalam Departemen Keuangan ya. Sebetulnya Departemen Keuangan waktu konferensi Bali mengenai perubahan iklim 2007
Menteri Keuangan memelopori pertemuan antar menteri-menteri keuangan seluruh dunia tentang perubahan iklim. Maka Menteri Keuangan RI adalah pelopor dari mengajak menteri-menteri keuangan dunia untuk ikut dalam gerakan lingkungan ini. Dan saudara tahu, Anggito Abimanyu kan dia itu ekonom lingkungan. Keahliannya, dia itu spesialisasi. Jadi di Departemen Keuangan itu gudangnya ide-ide baru di dalam ekonomi lingkungan di bidang keuangan. Jangan bertepuk tangan melulu. Yang menjadi masalah, Bung, yang keinginan saya adalah apa yang dipelopori oleh Menteri Keuangan mesti diisi dilanjutkan oleh aparat Eselon 1, Eselon 2, Direktur Jenderal, Direktur BPPK, macam-macam. Jadi kalian bukan lagi penonton, kalian tuh pemain dalam merubah pola pembangunan berwawasan lingkungan. Karena itu, di bawah pimpinan Menteri Mulyani itu saya harap kalian semua BPPK memberi sumbangan proaktif merubah pola pikir pembangunan yang terlalu sentrum pada ekonomi saja menjadi ekonomi berkelanjutan, tri sosial ekonomi lingkungan di bawah bendera BPPK. Ya, sekarang boleh tepuk tangan Bapak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Dan itu sebagai alasan kami bergabung pada Inherent dan GDLN itu diantaranya untuk itu Pak, misalnya. Ya. Jadi untuk biar kami suara kami bisa langsung dikomentari atau didengar atau bahkan kita bisa menjalin diskusi secara langsung seperti ini, dan kita harapkan ke depan Departemen Keuangan melalui BPK dapat berperan aktif lebih lanjut pada kemajuan pembangunan Indonesia. Terima kasih Pak Emil Salim, terima kasih rekan di UI, kita standby. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak dari BPK. Rekan UKI Jakarta, ada pertanyaan atau ada komentar yang akan disampaikan? Ya. Rekan-rekan UKI dari UKI Jakarta. Ya. Silakan. Ya. Ya mungkin juga tadi kan saya melihat juga ada peran pemerintah ya Pak ya, pemerintah daerah di dalam menerapkan peraturan-peraturan supaya, karena kelihatannya begini, pemerintah itu kayaknya hanya melihat pertumbuhan ekonominya ya. Misalnya begini, di daerah saya di Bekasi itu kan udah tahu ada daerah saya itu dulu ada daerah-daerah tempat penampungan air ya. Penampungan air tuh mungkin mereka melihatnya itu aduh itu hanya daerah yang tidak ada nilai ekonominya. Ya. Padahal sementara itu sebenarnya daerah saya itu udah cukup cukup hampir-hampir banjir gitu ya. Nah, sebenarnya itu menolong gitu daerah-daerah tempat-tempat penampungan air itu ya. Tapi karena mungkin pemerintah itu melihat bahwa itu mungkin tidak ada nilai ekonominya. Nah, sekarang mereka itu dibangun gitu. Tadinya sebagai penampungan air dibangun sehingga akhirnya daerah kami yang tadinya tidak banjir menjadi sekarang hampir sudah kalau hujan besar itu ya sudah sampai di jalan segala macam. Nah, itu yang mau saya tekankan juga, ada peran pemerintah yang tidak hanya melihat kalau tanah itu ya sepertinya tidak ada nilai ekonomi, tapi sebenarnya itu kan punya nilai lingkungan Pak. Maksud saya bagaimana menurut Pak Emil Salim? Terima kasih. Apa yang Bapak tadi sebut itu yang saya maksud.